Untuk online-nya sendiri berapa piece per hari? Waduh, Berarti lobanya harga waduh gitu mah gak. berapa bisnis ya? Alhamdulillah bisa ribuan. Mau disebutkan berapa ribu gitu ya? 1, 2 kan? Wow, berarti memang lumayan prospektif. Dan ini kan ini tayangan ini kan sekarang tuh banyak gonjang-ganjing demo buruh segala macam. Jadi kita tuh men-share bisnis ide bisnis apa yang bisa netizen nanti mungkin mengilhami atau apa gitu ya. Apalagi Akang masih muda, berani ini di ramen. Nah Kang, kan selama ini kalau orang taunya kita sukses gitu ya, padahal tidak tahu Akang punya ini gak kendala apa yang selama ini dihadapi oleh ramen Godzilla ini? Godzilla. Sebetulnya banyak banget ya. Banyak banget mungkin karena kita belum menguasai segala lini distribusi. Itu yang jadi kendala untuk kita. Itu bisa dibilang itu marketingnya yang jadi kendala kita. Karena kita sendiri maunya dari modern market dan tradisional market kita bisa hajar habis-habisan semua. Karena selama ini untuk saat ini yang Gorilla Bakso Aci kita hanya masuk ke tradisional market kan. Ini target saya sebetulnya, mudah-mudahan awal tahun kita bisa hajar di modern market. Bisa dijelaskan tradisional market sama modern market? Maklum, kalau saya ngerti karena saya kan pintar. Kan netizen kasihan gitu. Ya, Apa tuh Kang? kalau modern market itu kan banyaknya yang di pasar, agen reseller yang nggak punya toko. Oke. Itu lebih ke online store. Gitu. Kalau modern market kan kita Jogja Dev Store, Borma Dev Store, Carrefour, Transmart, Asia kalau di Garut. Seperti itulah kalau modern retail. Bukannya kalau masuk departemen store gitu agak kontraknya menyakitkan. Sebetulnya kalau kontrak sih gimana kitanya sih kan, karena itu negosiasi kan. Tapi saya bahagia ya. Jadi memang kalau UKM rata-rata yang di Garut yang saya wawancara mereka antipati dengan itu. Tapi ada kok yang memang menganggap itu peluang seperti Kang Prayogo ini. Ya mudah-mudahan itu peluang yang sangat besar menurut saya. Lumayan. Cuma mungkin karena legalitas dari kitanya juga harus jelas. Kedua mungkin prosedur dengan mereka juga yang sedikit ketat. Jadi mungkin banyak UMKM yang nyerah duluan di situ kan, karena kita kalau supermarket kan retur segala macam juga kita hajar. Oh wow, saya perlu belajar nih. Jadi ibarat pisau ya, kalau pakai nubles bisa, kalau misal pakai motor kan ngebantu ya. Jangan julid makanya hidup. Apa aja jalur distribusi. Nih Kang, kan umur boleh muda. Sekarang ramen itu ribuan keluar, mau online mau di restonya, kan itu teh nggak gampang ya Kang. Perlu ilmu yang memang bukan kaleng-kaleng gitu mah ilmunya. Soalnya Kang kan belajar dari mana sih itu bisa itu? Sebetulnya berjalan aja sih Kang ya. Saya belajar bisnis itu yang pertama mungkin dari orang terdekat saya, keluarga saya, karena mayoritas keluarga saya juga pengusaha. Oh, jadi pengusaha apa Kang? macam-macam. Oh, enggak, jangan-jangan ini salah satu apa? Salah satu anaknya yang terkaya di Garut, enggak? Lu bangga ngejawab, wah. Jadi gini, 2009 ayah saya meninggal. Itu saya langsung terjun bisnis untuk bantu ibu saya. Ketika itu saya hanya mengurus bisnis mama saya yang pada saat itu jalan. Setelah itu saya expand bikin sendiri, akhirnya begitulah kurang lebih ceritanya. Oke, iya. Sebenarnya saya ingin mengulik banyak ya, karena sebenarnya saya selain penasaran dari ramen Gorillanya, saya sih lebih penasaran ke personalnya Akang. Karena kan gini loh Kang, di UKM kita nih yang berkumpul itu butuh sosok-sosok yang menginspirasi. Jadi selain itu juga dia bisa menjabarkan tahap demi tahap cara membangun bisnis yang profit. Biasanya kan kadang-kadang bisnis bubrag gitu Kang. Akang punya pesan khusus pada netizen para UKM.
membangun brand itu yang pertama kita target dulu mau setinggi apa brand kita ya mau diangkat gitu. Yang pertama itu. Kalau target kita ya rendah ya mau dengan sendirinya juga ikhtiar kita dan doa kita juga ya rendah seperti itu. Tapi dengan target yang sangat tinggi mungkin kita ikhtiarnya juga Mindset kerja keras banting-banting. Jadi yang pertama mindset bisnis kita sejauh mana, setinggi mana. Karena kalau target kitanya rendah ya mau nggak mau pencapaian kita, doa ikhtiar kita juga ya seperti itu saja. Tapi kalau ya, target kitanya sangat-sangat tinggi, impian kitanya tinggi, doa dan ikhtiar yang kita lakukan juga pasti lebih maksimal lagi kan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau masalah kenapa banyak UMKM yang belum apa-apa udah nyerah. Yang pertama saya mungkin saya lihat bukan nyerah Kang, mungkin gagal wae. Itu sebetulnya banyak faktor sih ya kalau itu. Karena mungkin yang pertama dia belum menguasai yang namanya branding dia, belum menguasai keunggulan produk dia. Kedua, dia belum bisa dengan baik mempromosikan produknya dia gitu. Kucing sih itu ya. Nah, Akang, biasanya nih ya orang sukses itu ada tim-tim di belakangnya yang memang bekerja keras. Akang juga membangun tim selama ini. Untuk ya pasti lah, membangun tim. Apa aja yang memang ada di Ramen Gorilla ini? Untuk di Ramen, yang mana nih? Yang restonya atau yang produk soalnya beda? Iya, bentar, ini yang jadi basic CP apa PT? Untuk restoran ini kita CV, untuk produk instan Oke, ini PT udah PT. Oke, berarti ada 2 manajerial berarti ya. Iya. Nah, itu akan ngebangun apa aja di 2 itu? Untuk tim behind the scene-nya ya? Sebetulnya simpel ya kan. Yang pertama mungkin bagian produksi. Kalau akunting saya juga dan istri saya masih selalu controlling di situ. Yang ketiga bagian marketing. Saya menarik nih bagian marketingnya. Apa itu? Orang-orangnya lulusan apakah, sama mereka pun yang akan direkrut itu harus orang seperti apa sih? Orang-orang hebat ya. Apa tuh orang hebat? IM kah? IM itu gimana? Internet marketing gitu, dia jago di internet marketingnya. Untuk saat ini ya, dia yang menurut saya ada terobosan-terobosan yang kita sebelumnya belum melakukan ke arah sana dan dia bisa buka jalur ke sana. Oke. Nah, Kang, itu tuh udah memperkerjakan orang hebat itu, jangankan memperkerjakan tapi menemukannya aja susah. Akang itu awalnya buka lowongan apa jago? Saya pegang itu masih kerabat, bukan orang jauh, masih kerabat yang saya ajak untuk kerjasama di bagian marketing kita dan alhamdulillah bagus. Bukan orang jauh gitu. Jadi anak perfilman sih. Oh, berarti lebih ke digital ya? Iya, digital. Luar biasa. Karena sekarang cost yang paling murah itu promosi di sosial media. Perang konten ya Iya, sekarang. Nah, Kang, kalau boleh diruntut ya, karena memang ini usahanya udah mapan nih buat pelaku usaha yang memang belum mapan, ingin seperti ini. Orang apa dulu yang sebaiknya direkrut? Jujur. Orang jujur. Iya. Untuk bagian yang tadi akunting segala macam, orang bagian apa dulu yang dapat, yang harus ada? Bagian apa ya? Bagian marketing kah, bagian manajerial kah, atau bagian produksi kah? Kalau saya marketing. Marketing yang harus utama. Ya kita mau bikin barang bagus juga kalau nggak bisa jual ngapain? Iya. Kuncinya sih di penjualan. Makanya sales gajinya besar-besar. Berarti pesan-pesan untuk netizennya yang pertama, jangan mudah putus asa. Yang kedua, tadi apa Kang? Yang pertama impiannya harus tinggi dulu. Impiannya harus tinggi dulu. Impiannya harus tinggi. Lalu ikhtiar dan sabar menjalani proses itu. Yang ketiga, setelah ikhtiar kita dan mimpi doa kita juga maksimal, itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita harus tawakal, mau itu untung, mau itu rugi ya bisnis gitu. Sebut manggil halnya. Sekali lagi Kang. Karena kan kalau bisnis itu hitung-hitungan ya. Omset per tahun berapa? Waduh, omset Per bulan? per hari. Ya kalau per tahun miliaran. Kita
angkanya nggak bisa ngomong kan. 1, Nggak. 2, Nggak tahu. 3, 4. Gitu ya UMKM mas. Padahal mah kita nggak minta ya gaya. Pajak yang ngarah. Oh. Ya berarti memang untuk ya kalau misalkan satu hari aja bisa ribuan, lu bayangin aja berapa miliar. Amin. Kalau kemarin kan ada yang cuan di jahe, di apa segala macam. Ini nih ramen lumayan ya menginspirasi. Sekarang yang lagi kenceng bakso hati. Bakso Aci ya. Ini yang top sellernya ya berarti. Kang, Akang itu kan tadi ininya kan ramen gorila. Ininya jualan online-nya kok bisa bakso aci? Kalau saya nggak mau ketinggalan sama orang lain, karena Garut itu kan salah satunya selain dodol juga bakso aci. Ya saya juga memanfaatkan momen dong. Jangan sampai orang bisnis bakso aci, saya diam aja, saya jadi penonton. Saya juga hajar aja sikat gitu kan. Tinggal dan enggak kurang. Tapi ini masih dalam satu induk CP-nya ramen gorila. Ini yang PT. Oh ini yang PT. Oke, ini yang PT. Berarti dipisahin ya? Iya dipisahin. Manajerialnya juga dipisah. Ini harga berapa kan? End user ini 20.000, sama yang tulang rangun juga 20.000, yang geledek 16.000. Oh, 20.000. Ini bukan reseller berarti. Bukan, itu harga konsumen. Harga konsumen. Akang pemasarannya online tadi, Ya ada online, offline juga ada. tapi tidak buka reseller. Buka. Buka reseller berapa persen? Oh itu nanti langsung ke admin aja. Oke. Berarti ini si pemasarannya Cetar itu karena buka online sama reseller ya. Keagenan juga berarti. Oke. Sistemnya minimal order kalau Iya. buka agen berapa? Untuk agen minimal 100 per varian. 100 per varian. Selama ini iklannya organik atau berbayar atau sama endorsement? Tiga-tiganya ya. Bisa dijelaskan ke orang KB. Udah kita duduk kembali. Nah, Kang tadi kan saya juga sempat mengicip-icip ya makanannya. Nah, Akang itu kerjasama dengan koki kah atau Enggak. Ini resep pure pribadi. berarti yang ini nggak ada koki, pure SOP aja yang dikasih? Wow. Berarti batin nanti ngumpul guys untuk bayar koki. Saya tuh penasaran. Saya pingin ini deh, ada pembelajaran bisnis satu hari gitu ke produser ga, bejakeun untuk ke Pak Prayogo. Biar ini ada ilmunya kan, kalau begini mah agak banyak motor, ketabrak mobil. Kang, ini saya tuh sebenarnya betah di sini ya, karena banyak ilmu. Saya jadi melek. Nanti bisa diterapkan di perusahaan saya atau perusahaan netizen, tapi gimana ya waktu ini saya ada dikejar-kejar deadline tayangan lagi hari Mantap. Nah, saya ucapkan terima kasih dan doakan channel ini supaya bisa mengilhami semua orang. Nah, buat netizen pejuang rupiah, jangan lupa nanti like, komen, atau subscribe. Atau kalau misalkan ini tayangan ini bermanfaat bisa di-share. Buat apa? Ya buat keberlangsungan kita lah. Soalnya kan ini ilmu semua, ya Kang ya. Jangan kemana-mana, nantikan lagi di Gerebek Bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.